umatku itu bakal masuk surga tuh. Setiap umat Muhammad itu masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilan nasi kafatan basyaran wa nadhira hatiyan ilal haqq wa da'iyan ilaih wa arsadahu ayyu'allama ummatuh annal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil adim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat keluarga jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga nikmat-nikmat itu sampai kita di akhir hayat dan membawa kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Jemaah sekalian, ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang gemar melaksanakan perintahnya, ini kita mesti bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang itu diketuk hatinya oleh Allah. Tidak semua orang Allah jadikan menjadi orang yang abid, orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dipilih, orang-orang tertentu yang Allah muliakan di akhirat nanti, orang-orang tertentu yang dipilihnya untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa cinta dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ngaji kita ini saya kasih tema adalah hikmah manusia diciptakan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Allah ciptakan kita ini bertingkat-tingkat, Bapak Ibu, berbeda-beda. Di antara kita tidak ada yang sama, persis tidak sama, persis mesti tidak sama. Gak mungkin bleksek itu apa? Ya, sama persis itu tidak ada. Iya, ada orang itu keturunan darah biru, keturunan ningrat, tuh, keturunan pejabat, keturunan keraton. Ada orang itu biasa-biasa saja. Beda-beda keadaan kita ini, beda. Ada petani, ada pegawai, apalagi ada polisi, ada tukang syuting, nah, apalagi ada tukang mancing. Beda-beda, Pak, beda-beda. Kemudian dalam ilmu begitu, ada yang ilmunya pintar, semua mata pelajaran bisa. Ada yang mereka punya kelebihan satu bidang,
ada yang malah babar belas nggak nyantol, ada orang yang pinter, ada yang sedang-sedang aja, ada yang tidak ngerti, bahkan ada yang buta huruf. Dalam rupa juga beda-beda, ada yang ganteng. Yang ada di sini yang paling ganteng siapa nih Pak? Oh, betul. Paling ganteng. Ada yang setengah ganteng. Setengah ganteng itu ya setengah ganteng. Ada yang burek. Burek itu ya burek. Ada yang bening, ada yang glowingnya macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, bahkan setengah pendek lagi Pak. Ada hidungnya mancung, ada kulit putih, kulit hitam. Ada yang Masya Allah, ada juga yang diberikan kelebihan badannya nggak sempurna, ada. Masya Allah, ada yang cacat seperti itu. Ini memang Allah menciptakan manusia tidak sama. Inna sa'yakum lasyatta. Dalam berbagai hal manusia itu berbeda. Dan dari sisi Allah itu juga berbeda-beda, darajat berbeda-beda. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Manusia diciptakan Allah berbeda-beda. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya kan? Allah itu menciptakan kita. Laki-laki ada perempuan. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda-beda. Ada Padang, orang Padang yang mana nih? Tapi petang, orang Padang tapi petang. Ada orang Lampung, ada Lampungnya. Lampung. Oh, asli. Ada bangetnya nggih. Ada bangetnya. Ada ulun Jawa. Ada orang Jawa. Orang Jawa juga. Jadi Puja Kesuma. Ada setengah Padang, setengah Lampung. Blasteran. Itu juga. Serbi. Ada yang blasteran, macam-macam Pak. Pekerjaan juga seperti itu. Ini ada beberapa hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kondisi yang berbeda-beda. Allah tinggikan satu hal, namun Allah kurangkan dalam satu hal. Satu bidang dia lebih, dia menonjol. Namun di bidang lain ada kekurangannya itu Pak. Orang yang pintar bahasa Inggris biasanya bahasa Arab juga nggak iso. Ada pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, matematika kadang-kadang ya lemah Pak. Pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar IPA, tapi nek masak, pelajaran masak ya ora pintar, ada aja Pak. Itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak diperkenankan untuk menghina, mengejek orang-orang yang ada kekurangannya itu, orang-orang yang di bawah kita, karena mereka punya kelebihan yang kita pun juga pada saatnya ada di bawahnya. Betul. Dokter, dokter di Metro, yang dokter spesialis semua siapa Pak? Ya spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis tulang, spesialis saraf mana? Loh kan? Spesialis saraf tapi jantung yora. Spesialis THT namun juga tulang juga enggak. Spesialis tulang tapi juga enggak spesialis bedah. Begitu Pak. Para ulama-ulama besar
Coba. Mereka punya keunggulan, punya kelebihan. Lihat, ada mereka yang menonjol dalam bidang tafsir Ibnu Katsir. Tapi juga yang lainnya tidak begitu kelihatan dalam fikihnya. Sayyid Sabiq di akidah di fikih, tapi sejarahnya juga enggak begitu kelihatan karyanya. Ada mereka yang ahli dalam hadis, kitab-kitabnya banyak. Namun di ilmu-ilmu yang lain juga ada kekurangan. Ada yang tidak membidangi. Maka di atasnya gunung ada gunung. Di atasnya langit ada langit. Maka kita tidak boleh mengenyek apa namanya? Menghina, mengolok, mengelek, wis elek dielek. Elek parah. Hikmah yang pertama diciptakan kita manusia itu adalah manusia berbeda-beda, derajatnya juga berbeda-beda. Bahwa yang pertama, kedudukan kita manusia di akhirat pun itu berbeda-beda. Sebagaimana kita juga berbeda-beda di dunia. Di dunia itu derajatnya, tingkatannya berbeda-beda. Di akhirat pun juga derajatnya, tingkatannya juga berbeda-beda. Ada orang-orang kafir itu masuk neraka. Orang-orang munafik juga fidarki asfal, tempat yang paling bawah. Beda. Di surga pun juga tingkatannya berbeda-beda. Ada 100 bahkan itu. Ya Allah, kemudian surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Maka carilah kita di surga, masuk dalam surga Firdaus. Di surga Firdaus itu pun juga masih ada tingkatan-tingkatan lagi itu, Pak. Makanya sebenarnya masuk surga itu mudah, aslinya itu mudah, Pak. Kadang-kadang kan banyak orang ketika dalam pidatonya meden-medeni atau nakuti seolah-olah masuk surga ini susah. Nah, kalau di agama sebelah mengatakan orang yang meninggalkan bahagia bersama Bapak, enak banget itu. Mereka sudah sedang bahagia bersama Bapak loh kan. Propagandanya begitu mudah masuk surga. Islam kan begitu. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya itu membaca la ilaha illallah masuk surga. Lo kan enak toh, menggembirakan toh itu, gak nakuti. Kullu ummati, setiap umatku itu bakal masuk surga tuh. Setiap umat Muhammad itu masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada enggak itu orang yang tidak mau masuk surga? Ya Pak, ada enggak? Ada? Wong teko? Oh, enggak datang. Ada. Loh, ya Rasul, apa yang nanak orang yang enggak masuk surga? Apa ada Rasulullah? Ada. Man ata'ani yadkhulul jannah, siapa yang taat kepadaku itulah orang yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba, namun siapa yang tidak mentaatiku, bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Mereka hanya di bibir aja itu, Pak. Mereka yang di bibir aja, mereka pengen masuk surga, minta doa terhindarkan dari azab kubur, namun dia nggak mau sholat, selalu melakukan kemaksiatan, terus orang tobat itu hanya di bibir, mengucapkan pengennya masuk surga.
Kalau pengen masuk surga, lisannya ditanya ya pengen masuk surga, kemudian kita ini juga berupaya melakukan amalan-amalan yang menjadi perantara masuk surga, dia melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati mi'ah darajah. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan adalah sejauh jarak langit dan bumi. Jauh banget kan? Dan jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena itulah surga yang paling tinggi, ya, yang paling tengah dan paling tinggi, yang atasnya terdapat ars miliknya Allah Subhanahu wa taala. Darinya pula surga Firdaus bercabang-cabang sungai-sungai di dalam surga. Di hadis tergambar ini dalam surga itu tempat yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi namanya Firdaus. Namun tempat Firdaus masih ada lagi arsnya Allah. Arsnya Ar-Rahman itu di atasnya surga Firdaus itu kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun ila akhirih. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Yang kedua, yang dia bisa menjaga, meninggalkan dari hal-hal yang lagwi, yang tidak berguna. Kemudian dia bisa menjaga harga dirinya, al-furuj, kehormatannya. Ya, kemudian dia menjaga salatnya, dia menunaikan amanah. Ulaika humul warisun, mereka orang-orang yang mewarisi. Merasi yang mana? Mewarisi surga Firdahum yarisunal Firdaus. Mereka mewarisi surga Firdaus. Salat, bayar zakat, kemudian apa lagi? Kemudian menjaga ya kehormatannya begitu, kemudian menjaga lisannya gitu, dan yang lainnya Pak. Menjaga amanah juga itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, ya kan? Orang-orang kafir juga berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Orang-orang mukmin juga berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Orang mukmin berkelompok-kelompok itu Pak, bertingkat-tingkat. Kita yang ada di dunia sekarang ini, kualitas keimanan kita juga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada seorang mukmin yang betul-betul melaksanakan ajaran agama Allah. Ada mereka yang melaksanakan ajaran agama Allah, taat tapi masih tengok kanan, tengok kiri. Ya masih ada yang ngerasani orang makan barang haram. Wong mukmin yang menjaga sholat, menjaga membaca Quran, tapi dah sholat berjamaah. Ya begitu. Ada ibu-ibu yang rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa, tapi masih membuka aurat. Ya berbeda-beda itu Pak. Tingkatannya berbeda-beda. Dari kita ada yang bisa, yang diberikan kemampuan sholat malam, sholat tahajud. Ada yang tidak. Sholat duha. Ada di antara kita yang rajin sholat duha. Kira-kira kalau bapak-bapak ini sholat duhanya dengan tidaknya banyak yang mana? Alhamdulillah ada kawannya. Alhamdulillah jujur Pak. Nah nanti kita cari Pak. Kita sebaiknya
berpikir punya amal yang bisa kita unggulkan. Kalau di bidang ini lemah, kita harus punya amalan yang lain yang kita bisa istiqomah. Kita jarang sholat tahajud, jarang sholat duha, cari amalan apa yang bisa kita istiqomahi. Punya amal yang diunggulkan, Pak. Gitu. Ya kayak tadi itu. Enggak semua orang itu mampu 100%. Orang itu juga jarang yang mampu mengajarkan ketaatan itu, ketaatan, Pak. Itu 100%. Wadah orang yang rajin baca Quran, rajin itu jadi imam, masya Allah bacaannya, tapi ya jarang sedekah. Loh, ada kan? Ada orang yang bawa sedekahnya banyak gitu, Pak. Baca Qurannya bagus, tapi ya jarang puasa puasa sunnah. Loh, puasa sunnah iya, sedekahnya iya, kok jadi imam ya enggak berani. Ada kan? Itulah, Pak. Tingkat-tingkatan kemampuan manusia itu tingkatan. Di akhirat seperti itu. Makanya tadi itu enggak boleh kita menjelekkan yang lain. Boleh jadi dia itu lebih baik daripada kita. Kita punya kelebihan, Pak, menonjol, kita pamer, kita sombong, terus menjelekkan yang lain, menganggap orang lain kecil. Belum tentu, Pak. Belum tentu itu. Bisa jadi mereka itu punya amal unggulan yang kita tidak punya. Allah berikan kemampuan untuk beramal soleh, kita tidak bisa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, adanya kita diciptakan yang berbeda-beda derajatnya, bertingkat-tingkat itu agar kita ini melatih rasa syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Sering kita sampaikan di mana-mana, Pak. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam ujian, cobaan yang kita tidak menyukai hal itu. Agar apa? Agar kita ini bersabar. Ada juga orang itu diberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan, banyak kelebihan dari ilmunya, dari hartanya, dari jabatannya. Agar apa? Agar bersyukur. Penting sabar dan syukur ini. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, walaupun harta kita ini sedikit, kalau kita syukuri maka kan kelihatannya banyak, dan Allah akan mencukupkan kita dan kita akan menjadi tenang. Tapi walaupun harta kita ini banyak, kalau nggak disyukuri kelihatannya sedikit, dan kita dibuat oleh Allah tidak merasa tenang, tidak merasa cukup. Itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la in syakartum lazidannakum, siapa yang mensyukuri nikmatku, Allah tambah itu berupa ketenangan, berupa kecukupan. Tapi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah siksa berupa apa? Ketidakcukupan dan ketidaktenangan. Jamaah sekalian, jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Ketika kita dalam satu hal ada kekurangan, Pak, kita di bawah, yakinlah bahwa kita masih lebih baik daripada yang lain. Gitu. Ada orang yang ilmunya banyak tapi badannya ungkrik-ungkrikan, Pak. Sakit-sakitan loh kan. Ada orang yang ilmunya biasa tapi gagah. Ya seperti itu manusia itu. Orang yang kaya membutuhkan orang yang miskin. Terus untuk bersedekah, beramal soleh. Maka Bapak Ibu, kita jangan mengeluhkan kalau ada sifat orang seperti apa. Orang kok kayak gitu ya, kok nggak tobat ya. Ada orang meninggal kok nggak dijadikan pelajaran. Itu menunjukkan Al-Quran itu benar, Pak. Di depan masjid kok terpanggil untuk sholat ya. Orang kok
pol, galake pol, itu Pak. Ya biarin, itu membuktikan Al-Quran itu benar. Al-Quran itu ada orang kafir, buktinya ada. Dalam Al-Quran tentang orang pelit ada, ya kan? Buktinya di Metro ada. Loh, kan kayak gitu. Di Al-Quran ada kata-kata marah-marah, pemarah di hadis begitu, buktinya ada. Jadi sebagai bukti Al-Quran tidak bohong. Coba kalau semua sholat, semua apa, mukmin kabeh baik semua loh. Padahal Al-Quran hadis kan adanya orang jelek, ada orang kafir, orang sombong, orang ingkar. Berarti memang ada dalam kenyataan kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur sebuah keniscayaan bagi kita. Bahkan ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan orang-orang mukmin itu urusannya semuanya baik. Kalau orang mukmin itu dapat kebaikan itu bersyukur. Kalau orang mukmin itu tertimpa musibah, mendapat sesuatu hal yang dia tidak menyukainya, bersabar. Ketika kita mendapatkan satu hal yang kita nggak suka apa? Bersabar. Supaya apa? Supaya kita tambah pahala. Sabar itu kan tambah pahala itu. Tuh. Ketika kita kena musibah, ketika kita sakit, ketika kita posisi kita nggak baik, agar sabar, agar kita mendapatkan pahala. Yang ketiga itu adalah agar kita ini saling melengkapi, Pak. Saling melengkapi dan memberikan manfaat. Orang kaya, orang miskin dan yang lainnya itu saling memberikan manfaat. Gitu. Antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Guru membutuhkan murid, murid membutuhkan guru. Orang yang kaya membutuhkan orang miskin, butuh kon dandan-dandan, kon tukang, kon nyuci, kon gosok, bersih-bersih tuh. Sama aja seperti itu. Nah, makanya khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, ya, 5 menit lagi. Yang keempat, bahwa kaya miskin itu sama aja itu, Pak. Kaya miskin sama aja. Hikmahnya kaya miskin sama saja, dan nasib baik atau buruk, tingkatan-tingkatan yang kita miliki, keadaan-keadaan kita yang berbeda-beda ini itu merupakan sebuah ujian. Wallazi, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita khalifah, pemimpin di bumi ini. Wa rafa'a ba'dukum li ba'din liyabluwakum fima atakum, maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita, mengangkat derajat seseorang itu lebih tinggi ketimbang yang lain. Seperti itu, yang lain lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu, nggak ada yang sempurna. Orang dikasih lebih tinggi di bidang A, di bidang B lemah. Orang satunya di bidang B tinggi, di bidang A lemah. Itu merupakan ujian. Mereka yang kaya, mereka yang pejabat, mereka yang berilmu diuji agar bersabar, agar mensyukuri, nggak boleh menghina, nggak boleh mengejek, nggak boleh mengolok. Ujiannya seperti itu, ya kan? Kan dalam ayat Al-Quran kan jelas sebutkan bahwa wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan.
keburukan dan kebaikan itu merupakan ujian. Di sini banyak orang yang tidak lulus. Ya, waktu masih seperti kita orang-orang biasa, rakyat biasa, merakyat, ya Allah bersama kita, saling rangkulan, bermajelis bersama kita, ngobrol, saling teleponan, bercengkrama. Set kemudian jadi pejabat, lupa. Kadang-kadang negara ketemu aja tidak salam, ya Allah, boro-boro mengucapkan terima kasih, tidak, lupa. Lah ya Allah ya Rabb. Dan ini memang banyak semacam ini. Jadi seorang pejabat lupa, akhirnya justru jabatannya ini malah mengantarkan untuk menyeleweng. Tuh, tidak disyukuri membantu orang-orang miskin. Orang yang punya ilmu, Allah berikan ilmu, tapi ilmunya bukan disyukuri, memberikan kemanfaatan untuk orang-orang yang tidak berilmu, tapi justru ilmunya untuk menyombongkan diri, berbangga-bangga dengan ilmunya untuk mendebat orang lain, ilmunya untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Maka masuk neraka itu orang yang menuntut ilmu yang tujuannya hanya untuk mendebat, menyalah-nyalahkan, mengkomplain orang lain, Pak. Diberikan kekayaan yang banyak, ya Allah lupa kekayaannya hanya dinikmati untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, lupa kepada orang-orang miskin, lupa kepada anak-anak yatim. Nah itu mestinya tahu bahwa ini ujian, jangan sampai jadi orangnya istidraj, orang yang terlalaikan dengan nikmat-nikmat itu. Yang miskin juga begitu, enggak sabar, banyak mengeluh, ya Masya Allah, Pak. Padahal namanya rezeki itu Pak, itu merupakan jatah. Sehingga kalau orang sholat tujuannya semata-mata supaya kaya, itu bisa kecewa itu. Orang sholat supaya rezekinya banyak, hartanya banyak, tujuannya itu bisa kecewa. Karena contohnya kan banyak orang yang sholatnya tekun, agamanya tekun, ekonominya biasa. Kan banyak itu ya miskin. Orang-orang yang enggak sholat, bermaksiat, non muslimnya kaya. Lihat di metro itu Sumur Bandung yang menguasai non muslim itu Pak. Sengkuaya raya itu, Masya Allah, yang punya dealer otomotif, mobil, motor, walah Masya Allah itu bertingkat, punya hotel yang sekian banyak. Ya mereka orang yang enggak sholat coba. Nah, sholat itu jatah, ya hak kita. Ada hak, ada kewajiban. Allah itu berkewajiban memberikan rezeki. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia. Gitu. Kita sebagai seorang hamba berhak untuk mendapatkan rezeki. Itu hak kita. Maka terima yang pandem seberapa yang Allah berikan kita terima itu Pak. Kaya miskin jatah. Buktinya anak-anak kecil gak kerja apa-apa ya makan. Yang dalam kandungan itu ya Allah ngasih rezeki. Orang-orang yang sakit gak bisa apa-apa ya makan juga. Rezeki adalah jatah dari Allah. Kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah itu disembah. Kita berhak mendapatkan rezeki, penghidupan dari Allah. Yang penting setiap ada nyawanya orang itu pasti makan. Karena memang itu makhluknya Allah. Semua makhluknya Allah, termasuk binatang yang melata, Allah yang memberikan rezeki. Kewajiban kita menyembah kepada Allah, kewajiban Allah kepada kita itu memang memberikan rezeki kepada kita. Haknya Allah disembah oleh kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Hadirna Allah iyyakum ajma'in. Nasrun minallah, fatahun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية